Sayang, geli ih, protes Tiara dengan suara yang masih serak. Matanya masih terpejam, tapi ia dapat merasakan sang suami yang berbaring di sebelahnya sedang mengendus lehernya. Aku merindukanmu, bisik Abimana tepat di kuping istrinya, lalu menyesap daun telinganya. Tiara terkekeh geli. Mau tidak mau, dia membuka kedua matanya dan menoleh ke samping. Memangnya kau tidak bekerja hari ini? Nanti bisa terlambat. Lebih baik kau bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, ucap Tiara. Abimana bukannya bangun, malah menarik pinggang sang istri sehingga jarak di antara mereka semakin dekat. Ia menatap lekat kedua bola mata yang tampak masih mengantuk itu. Aku merindukanmu. Aku juga membutuhkanmu saat ini. Setelah aku pikir-pikir, apa yang terjadi semalam ada benarnya. Aku terlalu sibuk bekerja sampai mengabaikan istriku yang sedang hamil. Aku minta maaf. Shh. Tiara meletakkan jari telunjuknya di bibir Abimana lalu menggeleng. Jangan bicara seperti itu sayang. Aku juga salah karena tidak mengerti keadaanmu. Abimana tersenyum lalu mencium punggung tangan Tiara. Justru kau malah menyadarkanku, aku terlalu ambisius mengejar tender proyek ini. Padahal sekalipun aku kalah dalam tender kali ini, itu tidak akan membuat perusahaanku bangkrut. Benarkah? Tanya Tiara yang diangguki oleh Abimana. Tapi kan tender ini nilainya lumayan besar katamu. Tender ini bisa membuat perusahaanmu bertambah maju. Sayang, aku harap jangan karena sikapku semalam kau jadi membatalkan tender ini ya. Aku akan merasa sangat bersalah, ucap Tiara dengan penuh penyesalan. Abimana menggeleng lalu mencium kening sang istri. Bukan karenamu sayang, lagi pula masih banyak proyek lain yang bisa dikerjakan. Tidak perlu khawatir, suamimu tidak akan jatuh miskin. Kita masih tetap bisa makan 3 kali sehari. Gurau Abimana yang membuat Tiara tergelak. Kok bisa aja? Sautnya sambil memukul pelan dada suaminya. Apapun hasilnya nanti, semoga itu adalah yang terbaik, lanjut Tiara. Terima kasih sudah mengerti kondisiku. Sekarang giliran aku ingin minta upah darimu, ucap Abimana tiba-tiba. Tiara menautkan alisnya. Upah? Upah apa? Kau lupa, tadi malam aku sudah memijatmu sampai kau ketiduran. Abimana mencubit dagu Tiara. Loh, itu kan hukuman untukmu. Saud Tiara tidak mau kalah. Makanya aku minta imbalan atas pekerjaanku semalam, tagih Abimana. Kau tidak ikhlas ya memijat istrimu sendiri, mau minta dipijat juga kakinya. Perhitungan sekali, cibir Tiara. Siapa bilang aku minta pijat kaki? Aku mau pijat yang lain, jawab Abimana yang membuat Tiara berpikir keras. Sayang, Tiara menatap Abimana dengan penuh tanya. Suaminya itu malah tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Aku sudah bilang tadi kalau aku merindukanmu, bukan? Sorot mata Abimana yang penuh gairah sangat menjelaskan sebesar apa keinginannya untuk menyentuh sang istri saat ini. Tapi belum sempat Tiara menjawab, Abimana sudah lebih dulu membungkam bibir istrinya mulai dari ciuman yang lembut hingga menuntut. Pagi itu mereka memulai olahraga di atas ranjang yang berderit. Tak peduli jam berapa harus ke kantor, bagi Abimana ini lebih penting untuk dituntaskan. Hari ini karena sudah terlambat masuk ke kantor, Abimana dan Jody langsung pergi ke gedung pemerintah setempat untuk menghadiri meeting terkait tender yang mereka ikuti. Hari ini juga akan diumumkan perusahaan mana nih yang akan memenangkan tender tersebut. Apapun keputusannya, baik Abimana maupun Jody sudah siap menerimanya. Yang namanya bisnis pasti ada masanya. Mereka menang atau kalah dalam persaingan. Mereka datang paling akhir di antara kompetitor yang lain. Salah satu peserta meeting di sana yang paling mencolok adalah Carla. Saat melihat Abimana dan Jody masuk ke ruangan itu, dia langsung mengembangkan senyum sinisnya. Ia sangat optimis memenangkan tender kali ini. Abimana sedikit pun tidak melihat ke arah Carla. Ia sudah tidak sudi lagi berurusan dengan wanita itu.
Beda halnya dengan Carla yang tidak hentinya memandang ke arah Abimana. Pria yang merupakan mantan kekasihnya itu semakin tampan dan berkarisma di matanya. Setelah semua berkumpul, meeting pun dimulai. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya tender proyek pemerintah tahun ini jatuh ke tangan perusahaan Carla. Selamat Nona Carla, proyek kali ini kami percayakan kepada perusahaan Nona. Kami harap perusahaan Nona akan memberikan hasil yang terbaik dalam proyek ini, ucap salah satu perwakilan dari pihak pemerintah. Carla tersenyum makin lebar. Dia melirik sekilas ke arah Abimana yang berwajah datar. Tapi Jody tampak tak terima. Pria itu tampak kecewa. Melihat itu, Carla merasa semakin ada di atas angin. Tentu saja Tuan, sesuai yang ditulis di proposal, semua akan kami jalankan dengan baik. Kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada perusahaan kami. Jawab Carla dengan sangat meyakinkan. Setelah itu, para kompetitor lain memberikan ucapan selamat kepada Carla. Banyak yang mengira perusahaan Williams yang akan memenangkan tender ini, tapi ternyata kemenangan Carla di luar dugaan semua orang. Ternyata perusahaan mantannya yang memenangkan tender, dia wanita yang luar biasa ya, bisik salah satu perwakilan perusahaan lain. Anda benar, Tuan Muda William seharusnya menikahi Nona Carla. Perusahaan mereka pasti akan menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Benar Tuan, mereka sangat sepadan, dua-duanya sama-sama pintar dan berpendidikan. Sedangkan istrinya saat ini tidak begitu jelas dari mana asal-usulnya. Abimana dan Jody langsung pamit pulang setelah hasilnya diumumkan. Mereka juga tidak mempedulikan orang lain. Sementara Carla sendiri tersenyum semakin lebar mendengar banyak yang memujinya. Seharusnya Abimana mendengar itu dan sadar kalau dia adalah yang terbaik untuk Abimana, pikirnya. Tidak perlu terlalu dipikirkan, masih banyak proyek lain yang harus kita kerjakan, ucap Abimana karena melihat raut kekecewaan di wajah Jody. Pria itu masih tampak tidak puas hati. Saya hanya merasa kurang puas kalau dia yang memenangkan proyek ini, Tuan. Jawab Jody sambil terus mengemudikan mobil menuju ke perusahaan. Apa yang terjadi? Itu pasti yang terbaik. Mungkin dengan begini aku bisa lebih fokus menemani istriku yang sedang hamil. Kalau perusahaan Williams yang memenangkan tender ini, sudah pasti aku akan sangat sibuk selama setahun ke depan. Dan itu akan menyita waktuku bersama Tiara. Jelas Abimana kemudian. Jody hanya diam, tidak menjawab lagi. Dia tampak menghela nafas panjang beberapa kali. Kalau kau mau, kau bisa pulang ke apartemenmu untuk beristirahat sejenak. Kau bisa tenangkan pikiranmu dulu bersama Ana. Saran Abimana kemudian. Jody langsung merasa tidak enak hati dengan Abimana. Dengan cepat ia menjawab, terima kasih Tuan, tapi saya baik-baik saja. Ada yang mau saya periksa juga. Maaf kalau menyinggung perasaan Tuan. Abimana tersenyum samar. Santai saja, aku mengerti perasaanmu. Tak lama mereka pun sampai di kantor. Jody dengan cepat masuk ke ruangannya dan memeriksa sesuatu. Ia memeriksa CCTV yang ada di ruang kerjanya. Tepatnya saat dimana manajer bernama Randy masuk ke dalam ruangannya. Jody terus memperhatikan dengan seksama. Ia mengulang-ulang kembali rekaman CCTV itu sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang janggal. Tangan Randy tampak meraba bawah meja kerjanya. Jody melebarkan matanya. Dia langsung bangkit dari kursinya dan memeriksa bawah mejanya dengan mengarahkan senter yang ada di handphonenya di sana. Ia melihat baik-baik di bawah meja itu, hingga akhirnya dia menemukan sebuah alat penyadap yang sangat kecil menempel di sana. Bajingan, ternyata diam-diam ruangan ini sudah disadap, umpat Jody dalam hati. Jody pun membawa alat tersebut ke ruangan Abimana. Saat masuk, ia langsung memberi isyarat pada Abimana untuk diam sejenak. Ia segera melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di ruangannya tadi, yaitu memeriksa bawah meja kerja Abimana. Gocah! Jody mendapatkan alat penyadap itu lagi. Ia langsung menunjukkannya kepada Abimana. Abimana mengambilnya dari tangan Jody dan meletakkannya di lantai. Selanjutnya, ia menginjak alat tersebut hingga tidak lagi berfungsi. Cari tahu siapa yang meletakkan alat penyadap itu, tita Abimana. Randy Tuan, jawab Jody dengan cepat. Ternyata dia mata-mata Carla selama ini. Pantas saja dia dapat memenangkan tender ini, lanjut Jody dengan geram.
Panggil Randi ke ruanganku sekarang. Baik, Tuan. Jody langsung keluar dari ruangan Abimana dan menyusul Randi ke ruangannya. Tapi ruangan itu tampak kosong dan masih tertata rapi. Jody segera pergi ke ruang HRD untuk menanyakan apakah Randi masuk kerja hari ini atau tidak. Di luar prediksi. Tadi pagi-pagi sekali, ternyata Randi datang ke kantor untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Ia beralasan akan pindah ke luar negeri bersama keluarganya untuk sebuah urusan yang mendadak, sehingga harus mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Sial, Jody mengumpat dalam hati. Carla dan Randi sudah selangkah lebih maju dari mereka, tapi Jody tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia akan memberikan pelajaran pada pria itu. Sementara itu, di dalam ruang kerja yang ada di sebuah rumah besar, seorang pria yang duduk di atas kursi roda tampak sedang gelisah menunggu sebuah kabar dari anak buahnya. Pria itu adalah Edward. Sebulan belakangan ini dia meminta anak buahnya untuk memata-matai Carla untuk mengetahui perkembangan mantan kekasihnya itu. Tentu saja bukan untuk bekerja sama, apalagi untuk kembali pada Carla, melainkan untuk membalas rasa sakit hatinya karena Carla pernah merendahkannya saat di rumah sakit dulu. Ia juga ingin Carla merasakan hal yang sama. Ia mau Carla merasakan bagaimana sakitnya mendapatkan hinaan dari orang lain. Tak lama pintu ruangannya dibuka dari luar. Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 55 tahun yang sudah berambut putih itu masuk menghampiri Edward. Bagaimana? Sudah dapat infonya? Tanya Edward tanpa basa-basi. Tentu Tuan, ternyata prediksi Tuan benar. Nona Carla memenangkan tender proyek pemerintah tahun ini. Jawab pria tersebut. Baiklah, Paman, kau boleh pergi. Baik Tuan. Pria itu membungkuk sekilas lalu keluar dari ruangan tersebut. Edward mulai memasang seringai di wajahnya. Di kepalanya sudah terpasang rencana besar yang untuk membalas Carla. Ia memang sengaja menunggu momen ini tiba. Carla, kau jangan senang dulu. Kau belum sepenuhnya menang. Pemenang sesungguhnya biasanya akan muncul di akhir pertarungan. Dan kau tahu, ini belum sampai titik akhir. Ini baru permulaan. Ucap Edward dengan gigi menggertak penuh amarah. Randi dan Carla sudah merencanakan semuanya dari awal. Begitu tender tersebut jatuh ke tangan perusahaan Carla, maka Randi akan mendapatkan keuntungan 40% dari total keuntungan. Randi juga sudah berencana untuk mengundurkan diri dari perusahaan Williams dan pindah bersama istri dan dua orang anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun ke luar negeri, tepatnya ke London, Inggris. Di sana dia akan membuka usaha baru dengan identitas baru dari uang hasil kerjasamanya dengan Carla. Siang ini juga dia akan pergi bersama keluarganya ke London dengan pesawat pribadi yang dia sewa. Mereka sudah sampai di bandara. Sebentar lagi kehidupan barunya akan segera dimulai. Sayangnya, semua tidak semudah yang dia rencanakan. Baru saja masuk ke dalam pesawat, matanya langsung terbelalak saat melihat Jody sedang duduk di salah satu kursi penumpang. Selamat siang, Tuan Randi. Wah, sepertinya aku akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Sapa Jody dengan seringan di wajahnya. Wajah Randi langsung berubah pucat. Ia sama sekali tidak mengira kalau Jody bisa melacak keberadaannya secepat ini. Ini pertanda buruk, artinya perbuatannya selama ini sudah diketahui. Ran, bukannya itu Tuan Jody? Tanya istrinya. Randi tergagap ingin menjawab. Ia tidak ingin mengecewakan anak dan istrinya, tapi sepertinya riwayatnya akan tamat sekarang juga. Randi tak menjawab pertanyaan istrinya. Ia langsung mendekati Jody dan membelakangi keluarganya. Tuan, saya mohon jangan halangi kepergian saya, Tuan. Apapun akan saya lakukan, tapi saya mohon, Tuan, jangan buat keluarga saya kecewa pada saya, Tuan. Pinta Randi dengan sangat memelas. Dia berbicara sangat pelan agar istri maupun anaknya tidak ada satupun yang mendengar. Loh, memangnya kenapa? Kenapa kau tiba-tiba takut begini, Tuan Randi? Tunjukkan keberanianmu saat seperti kau meletakkan penyadap di ruanganku dan ruangan Tuan Abimana. Jawab Jody dengan santai. Randi tiba-tiba bersimpuh di kaki Jody. Istri dan anak-anaknya yang melihat itu sontak terkejut. Saya mohon Tuan, biarkan kami pergi. Saya hanya menuruti perintah Carla, Tuan. Dia yang menyuruh saya. Saya siap menjadi saksi atas rencana yang telah dia lakukan. Tapi saya mohon Tuan, jangan halangi kepergian saya. Saya tidak ingin mengecewakan keluarga saya.
Randi memohon dengan tangan yang gemetar. Ia mengerti, tidak akan mudah bagi Jody untuk memaafkannya begitu saja. Tenang aja, Tuan. Jody menepuk pundak Randi. Kau memang akan menjadi saksi di persidangan nanti. Tapi tentu saja setelah polisi membawamu ke kantor polisi untuk diperiksa, jawab Jody. Setelah Jody bicara seperti itu, masuklah beberapa anggota polisi ke dalam pesawat tersebut. Salah satu dari mereka langsung mengamankan Randi dengan cara memborgol tangannya di depan istri dan kedua anaknya. Ran, apa maksudnya semua ini, Ran? Jelaskan padaku ada apa? Tanya sang istri dengan nada penuh kecewa. Selama ini dia sama sekali tidak mengetahui kelakuan licik suaminya yang menolong Carla untuk melancarkan rencananya. Maafkan aku, ucap Randi dengan lirih sambil menunduk. Kedua tangannya sudah diborgol dan tak dapat lepas lagi. Dan, Dad, kita jadi ke London kan, Dad? Tanya seorang anaknya yang berusia 7 tahun. Aku mau Dedi, jangan ikat tangan Dediku, ucap anaknya yang bungsu dengan suara polosnya hingga membuat Randi merasa amat bersalah dan meneteskan air matanya. Maafkan Dedi, nak. Kita akan tetap ke London, tapi tidak sekarang. Kalian ikutlah pulang ke rumah dengan mami kalian dulu. Ucap Randi dengan hati yang sangat terpukul. Ran, kau tega menghancurkan impian keluarga kita. Kesal sang istri, dia memeluk kedua anaknya yang mulai menangis. Aku minta maaf. Tolong jaga anak-anak selama aku tidak ada di sisi kalian, ucap Randi sekali lagi. Selanjutnya polisi pun membawa Randi pergi dari tempat itu. Kedua anaknya menangis histeris sambil memanggil-manggil namanya berulang kali. Istrinya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa selain menenangkan kedua anaknya. Dia tidak menyangka rencana mereka keluar negeri akan jadi sirna seketika karena kesalahan yang suaminya lakukan. Dedi, jangan pergi, aku mau sama Dedi, Mam, ucap yang bungsu sambil terisak. Sabar ya nak, Dedi cuma pergi sebentar, kita akan pergi ke luar negeri setelah Dedi pulang nanti. Bujuk sang ibu. Mam, kenapa Dedi dibawa oleh polisi? Apakah Dedi penjahat? Tanya yang sulung. Istrinya langsung menangis pilu, ia memeluk kedua anaknya dengan erat. Yang kalian harus tahu sekarang kita hanya tinggal bertiga saja sementara. Kalian jangan nakal-nakal ya sama mami. Baik, Mam. Jawab keduanya nyaris bersamaan. Melihat keluarga Randi, hati Jody terasa terenyuh. Di satu sisi ia tidak tega dan kasihan melihat penderitaan yang harus dialami oleh keluarganya. Tapi di sisi lain, hukuman tetaplah hukuman. Baginya, Randi tetap harus menanggung semua perbuatan yang telah dia lakukan. Pulang dari penangkapan Randi, Jody langsung memberikan laporan kepada Abimana. Saat memberikan laporan, ada yang berbeda dari raut wajah Jody yang ditangkap oleh Abimana. Biasanya, asistennya itu akan menyampaikan laporan dengan menggebu-gebu. Tapi kali ini Jody tampak tenang, bahkan kalau bisa dibilang, ia seperti berat memberikan hukuman kepada Randi. Ada kendala saat menangkap Randi? Tanya Abimana. Tidak, Tuan. Semua berjalan lancar. Dia juga tidak melawan saat ditangkap, jawab Jody. Tidak melawan karena ada keluarganya juga di sana, tebak Abimana. Jody mengangguk. Lagi-lagi bayangan anak-anak Randi saat menangis melihat ayahnya ditangkap muncul di pikirannya. Randi ditangkap di depan anak dan istrinya. Tanya Abimana lagi. Benar, Tuan, jawab Jody. Dan itu juga yang membuat wajahmu seperti ini. Abimana tersenyum samar. Ternyata kau masih punya hati juga ya, tapi ingat, hukuman tetaplah hukuman. Ini juga jadi pelajaran untuk kita semua. Saat kita melakukan kesalahan, orang lain di sekitar kita yang tidak berdosa bisa ikut terkena imbasnya. Abimana lalu membenarkan posisi duduknya menatap Jody yang duduk di depannya dengan serius. Hidup di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur di masa lalu, tentu itu yang akan kau tuai di masa depan. Jadi berhati-hatilah dalam setiap kali bertindak. Semua tindakan ada konsekuensinya. Ucap Abimana dengan penuh penegasan. Baik Tuan, saya mengerti, jawab Jody. Baguslah kalau begitu, saut Abimana sambil menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Lalu, bagaimana dengan Carla Tuan? Apa perlu saya menangkapnya hari ini juga? Atau Tuan ada hukuman lain untuknya? Tanya Jody kemudian. Jangan terburu-buru untuk dalangnya. Kita tangkap saja dia besok saat acara di gedung pemerintah. Dia akan berpidato di sana, saat itu juga baru kerahkan pihak kepolisian untuk menangkapnya.
Istriku sedang hamil, kata Mami tidak boleh berbuat kasar pada orang lain. Pakai cara halus saja, yang bisa membuatnya malu dan jerak. Sama seperti apa yang Randi rasakan. Dan jangan lupa, rahasiakan baik-baik penangkapan Randi dari Carla agar dia tidak bisa kabur duluan. Tita Habimana, baik Tuan, akan saya lakukan, jawab Jody dengan antusias. Ia sudah tidak sabar membuat Carla menerima buah dari perbuatannya. Bersambung.